Perenungannya seperti ini, sebuah kerusakan signifikan khususnya di area gambar diri yang dialami oleh suami dan istri yang mengikuti kelas pemuritan pasangan suami istri. Teman-teman semua, ini adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun. Saya menikah sudah 23 tahun. Anak saya yang besar itu usia 22 tahun. Anak saya yang kedua usia 17 tahun. Jadi saudara sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya seperti ngomong sama anak saya sendiri. Nah, saya 23 tahun, di atas saya cukup banyak yang sudah lebih dari 23 tahun. Di bawah saya juga cukup banyak. Tetapi di 2 minggu yang lalu pada waktu kita bagi di dalam kelompok kecil, kami share satu sama lain. Dan hari itu juga dibagi kelompok-kelompok, pemimpin-pemimpin yang memimpin. Salah satunya saya yang memimpin di kelompok saya. Salah satu yang paling merusak adalah kerusakan gambar diri karena dibagi suami sendiri, istri sendiri. Di kelompok saya yang muncul adalah kerusakan gambar diri, termasuk yang sedang berdiri di depan. Karena itu saya tidak akan khotbah siang hari ini. Saya mau cerita saja. Nah, saudaraku, lalu sorenya saya tanya kepada pemimpin-pemimpin, fasilitator-fasilitator di setiap kelompok, tadi apa yang di-share-kan? Mostly kerusakan gambar diri. Buat setiap saudara yang belum menikah, saudara mesti berdoa, pulihkan aku Tuhan. Saya kenal rekan-rekan yang ada di dalam pelayanan, yang ada di dalam kelas itu bukan teman-teman baru bertobat, bukan. Itu sejak perintisan gereja ini sudah ada beberapa di sana. Jadi pernikahan mereka itu sudah melewati masa-masa yang begitu ajaib. Tetapi tetap aja di area gambar diri itu menjadi area yang paling merusak. Tunjukkan yang kedua. Betapa pentingnya gambar diri. Karena kalau gambar diri itu rusak, akan merusak diri sendiri. Akan merusak pasangan dan akan merusak anak-anak kita. Saudara gak pernah tahu, saya pernah mau berkelahi dengan Joel. Sebelahnya Koel itu Joel. Dan itu masa-masa yang paling kelam buat saya. Dan mungkin saudara tanya, masa sih hamba Tuhan mau pukul-pukulan sama anak? Dan yang paling parah adalah, itu saya mau lakukan sesaat sebelum saya menyampaikan firman di kota lain. Hari itu, sore itu saya mau berangkat. Dan itu sebuah kebodohan, itu sebuah kegagalan, itu sebuah kejelekan, keburukan yang tidak akan pernah saya lupakan. Tetapi itu sekaligus menjadi sebuah titik balik, pertobatan. Dan saya cuma katakan, Tuhan pulihkan aku. Ini orang mesti mengalami pemulihan, mesti mengalami kehancuran yang di dalam. Kalau tidak, anakku juga akan hancur. Nah, kalau saudara yang masih muda, di bawahnya ada tulisannya, gambar diri yang rusak akan merusak diri sendiri. Kalau saudara sudah punya pasangan, saudara akan merusak pasangan. Saudara akan menuntut pasangan, nanti kita akan lihat. Dan teman-teman komunitas sel kita. Karena itulah, pulihkan aku Tuhan, itu biarlah menjadi doa kita. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan kerusakan yang namanya kerusakan gambar diri. Terbukti dari kelas pasutri yang kita jalani.
Saya dan Kak Budi Pras yang men-set up kelas itu. Tetapi saya, karena Kak Budi Pras sudah berangkat ke sana, saya yang mesti menikmati pertobatan itu terlebih dahulu. Dan pada waktu Pak Yu sampaikan di gambar diri, saya ngomong aku itu. Saya yang membuat, saudara. Dan saya katakan Tuhan pulihkan aku. Gambar diri yang rusak, itu akan merusak diri kita sendiri. Kalau saudara sudah punya pasangan, saudara akan merusak pasangan dan teman-teman komunitas sel. Berikutnya. Dampaknya atau akibatnya apa? Kalau gambar diri itu rusak. Saudaraku, izinkan firman berbicara. Cek satu demi satu. Yang satu ada, yang pertama adalah sulit menerima dan mengasihi tanpa syarat. Kita nggak terima dengan kegagalan orang lain. Kita marah kalau teman komsel kita tidak sesuai dengan performa yang kita punya. Kita nggak bisa mengasihi tanpa syarat. Kenapa? Karena kita tidak pernah menerima kasih yang tanpa syarat. Kita menuntut penghargaan secara berlebihan. Mencari validasi, bahasa kerennya sekarang. Kalau nggak dihargai, kalau nggak di likes, kalau nggak kalau nggak di komen, kita marah. Yang ketiga, takut gagal. Apa kata orang kalau aku gagal? Mukaku mau ditaruh di mana? Oh, ada suara juga back sound-nya. Yang keempat, tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena takut gagal. Takut terbuka. Nanti apa kata orang kalau aku terbuka? Kalau aku buka dosaku. Saudara, rahasia kita mengalami kesembuhan adalah terbukalah. Amin. Amin. Pesan mahal buat saudara yang mau menikah. Pernikahan itu persahabatan seumur hidup. Artinya, kalau saudara punya sahabat itu saudara bisa cengli. Oh, sahabat telat, jangan cengli lah. Ya kan, Isya punya sahabat? Punya ya. Kalau sahabat kamu terlambat kan ketawa aja kan. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu, itu tidak berlaku di dalam pernikahan. Kenapa di dalam pernikahan itu muncul konflik yang tidak mutu? Karena tidak menjadi sahabat. Ya. Gimana caranya untuk bisa menjadi sahabat? Di komsel itu loh, saudara belajar. Ini proses belajar. One day saudara akan menikah. Saudara mesti belajar. Gak perlu takut terbuka. Ya kan? Gak perlu takut terbuka. Kak, tapi aku jelek. Emang dari dulu kan? Karena ada Yesus aja kita jadi lumayan. Secara roh, secara jiwanya masih amburadul seringkali. Ya kan? Menuntut perhatian. Vacuum cleaner. Menuntut kasih. Kalau nggak disapa, bisa marah seminggu. Nggak mau datang komsel 2 minggu. Hidup memakai topeng, takut diketahui apa adanya. Itu ciri-ciri gambar diri yang rusak. Menghindar saat ada masalah. Tidak usah angkat tangan, saudaraku. Tidak usah. Ada komsel, di komsel ada masalah. Udahlah pergi dulu. Udahlah pindah ke komsel dulu. Atau udahlah gak usah datang ke komsel dulu. Tapi masalahnya sama PKS. Akan berat, saudaraku. Berarti gak datang terus. Itu ya. Tidak mudah mengampuni. Dia menuntut pengampunan. Mudah marah, kecewa dan mengomel saat keadaan tidak sesuai dengan dirinya. Setiap orang itu kan punya standar, patron tertentu. Dan kadangkala kita ada di dalam komunitas sel dan komunitas sel kita ini bukan orang-orang yang sempurna, saudaraku.
Cuman satu pribadi yang sempurna di tengah-tengah komunitas sel, yaitu Yesus. Bukan Yesus, bukan. Tapi Yesus. Teman saudara pasti tidak sempurna. Punyailah ruang yang besar. Untuk ketidaksempurnaan itu ada. Karena itulah kita butuh dipulihkan. Supaya kita mudah mengampuni. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah mengomel. Mengomel itu bikin iritasi di hati, saudara. Mengomel itu membuat sebuah bangsa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Cuman ngomel. Mengomel itu menular. Saudara ada di dalam sebuah komunitas sel yang ngomel, bahasanya ngomel. Nyembahnya ngomel. Begitu. Apalagi merasa tidak dapat berubah. Aku ini ya gini. Satu sisi aku ini ya gini. Aku gak bisa berubah. Tapi di sisi yang lain katakan ya memang aku sudah gak bisa berubah. Saudaraku, salah satu ketika saya dipanggil oleh papanya EL. Dia ngomong sini. Kita di ruang situ tuh, duduk. Saudara beliau pemurid saya, ya kan. Jadi untuk urusan apapun beliau berani kasih masukan langsung. Beliau cuma ngomong kayak gini. Kamu mesti terima kasih. Saudaraku ini orang, saya maksudnya. Yang masih terus mesti mengalami pemulihan. Hari itu saya dipanggil. Dan Pak Yus bilang, kamu mesti terima kasih. Dengan Joel. Saya ngomong Tuhan. Lalu beliau tambahkan. Kalau tidak ada dia. Kamu gak berubah. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang mendoakan saya. Hari itu beliau mendoakan saya. Beliau punya training center. Pak Yus juga didoain sama, kita ada di sinode, dipanggil. Nah pada waktu dipanggil itulah saya diomongin. Budi, beliau lebih tua dibandingin saya. Kalau engkau gak berubah, di atas 52 tahun usiamu, kamu tidak akan pernah mengalami perubahan. Hari itu saya cuma diem dan saya cuma ketawa. Ini orang sombong ya saudaraku ya. Bagian mana lagi yang saya mesti ubah? Dan singkat cerita, saya mengalami proses yang ajaib. Ya kan? Dan itu yang memulihkan sampai hari ini. Jadi terima kasih Joel. Saudaraku yang berikutnya adalah tidak mau menyelesaikan konflik. Akibat dari gambar diri yang merusak. Yang berikutnya adalah perfeksionis. Ini bukan spirit of excellence saudaraku. Spirit of excellence bedanya apa dengan perfeksionis Kak? Spirit of excellence itu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi pada waktu hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita katakan glory to God in the highest. Tapi kalau orang perfeksionis, dia akan marah dan dia akan katakan kok bisa gini? Tuhan tidak adil. Kalau gak berani dengan Tuhan, ini soalnya gak mutu. Itu perfeksionis saudara.
Harusnya kita tidak perfeksionis. Makanya kita mesti membutuhkan pemulihan. Tidak bisa bersyukur. Saudara di keluarga seperti apa, bersyukurlah. Selagi saudara masih punya papa, mama, every day kalau bisa video call lah. Minta blessing dari mereka. Saya hampir tiap hari, saya video call dengan anak perempuan saya. Hampir tiap hari. Ya kan? Sehingga kebiasaan video call dia saya tahu. Ya kan? Saudaraku, bersyukur buat orang tua. Satu-satunya yang kita nggak bisa pungkiri dan kita tidak bisa hindari, kita lahir di keluarga yang seperti apa. Kenapa aku tidak sekaya dia? Ya memang Tuhan izinkan kok. Bersyukur. Thanks God. Apalagi tidak mudah meminta maaf. Ilmu mahal di dalam pernikahan yang kedua adalah sorry, thanks, tolong. Itu aja. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya kan? Saya salah sama Kak Pauline, istri saya minta maaf. Sorry, salah. Saudaraku, yang berikutnya, menuntut orang lain berubah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sensitif terhadap kritik. Nah, saudara yang mana? Silakan, kok semuanya ini. Nah, berarti nanti kita nyanyikan lagi. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Amin. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sumber rusaknya dari gambar diri itu apa, teman-teman? 1 Korintus pasal 4 ayat ketiga. Mungkin saudara lihat, itu kan gambarnya Joker. Iya, itu gambarnya Joker. Film tahun 2019. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Saudaraku, ada 3 sumber pendapat diri yang merusak. Ada 3. Yang pertama, dihakimi oleh kamu. Ada satu kata yang diulang-ulang, yaitu dihakimi. Dihakimi oleh kamu yang berarti adalah sumber pendapat diri dari orang tua, dari kakak, adik, guru, pemimpin, atau orang-orang penting di dalam hidup setiap kita. Kenapa kok kamu tidak seperti kakak kamu? Kenapa kamu tidak seperti sepintar adik kamu? Kenapa kamu tidak seperti anak tetangga itu? Kalau saudara ada di tim kepemimpinan, ada di pelayanan, saudara katakan, kenapa kok kamu tidak serajin itu? Kenapa kok kamu telat terus? Sehingga di dalam benak kita terpatri, di dalam hati kita terpatri bahwa aku memang seperti itu. Aku memang tidak sebaik apa yang diomongkan oleh orang tuaku. Hari itu ada seorang anak muda. Orang tuanya selalu katakan, kenapa kamu tidak seperti kakak kamu? Kakak kamu pandai, kakak kamu penerima beasiswa dari kampus ternama, kakak kamu adalah orang olahragawan hebat. Sedangkan kamu pembuat masalah. Cuman bisa tidur-tiduran di kamar dan kamu do nothing. Dan hari itu karena perkataan yang terus-menerus yang dia dengar dan dia renungkan. Dan itu masuk ke dalam hatinya dan itu dia alami dan dia percayai di dalam jiwanya. Anak itu ambil belati. Dia berjalan ke sebuah taman di Amerika. Kalau saudara, kalau di luar negeri itu rata-rata taman itu tertata dengan baik dan punya tempat-tempat asik untuk bisa baca koran dan lain sebagainya. Dia jalan di situ dengan pisau di dalam bajunya. Dia hampiri seorang kakek tua yang sedang membaca koran. Dia tidak kenal dengan kakek tua itu. Dia tidak pernah punya masalah dengan kakek tua itu. Dia tidak pernah punya hutang piutang dengan kakek itu. Tapi dia ambil pisau belatinya.
Dia tusuk kakek itu 113 tusukan. Dan hari itu New York Times mencatat sebuah berita yang fenomenal. Yaitu anak muda membunuh seorang kakek tua. FBI interogasi dia, tidak ada jalan dan tidak menemukan sumber masalah. Akhirnya ditanya, kita give up. Kamu mau cerita apa? Dia katakan, catat baik-baik supaya orang tuaku tahu bahwa aku pun bisa terkenal. Walau dengan cara yang lain. Kakakku bisa terkenal, aku juga bisa terkenal. Itu dihakimi oleh orang-orang penting. Dan itu yang terdapat di dalam film Joker, saudaraku. Seorang pria kesepian dengan gangguan mental yang bercita-cita menjadi komedian. Hidupnya dipenuhi tekanan, ia bekerja sebagai badut jalanan. Namun dia sering dihina, dipukuli dan diperlakukan tidak manusiawi. Ada kerusakan gambar diri dalam diri Arthur ini, yang di film Joker ini, yang menjadi akarnya. Yang pertama, dia tidak pernah merasa berharga. Ia haus pengakuan, tetapi dunia menolaknya. Sehingga dia sulit untuk menerima dirinya. Ia mengalami pelecehan saat kecil. Ibunya manipulatif dan ia tumbuh tanpa kasih yang sehat. Dan luka ini menghancurkan persepsi dirinya. Karena ia tidak bisa diterima sebagai Arthur yang begitu manis, ia menciptakan satu identitas baru. Seperti tadi kisah anak muda itu. Dia nggak bisa terkenal seperti kakaknya. Dia menciptakan sebuah identitas lain. Dan identitas itu diinspirasi oleh kegelapan. Seperti halnya yang terjadi dengan Arthur. Ia menciptakan identitas baru yang namanya Joker. Identitas ini lahir dari kegelapan, tetapi memberinya rasa kuasa yang sebelumnya hilang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dihakimi oleh pengadilan manusia. Apa itu pengadilan manusia? Filosofi, kesukuan, nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, bahkan tren yang berlaku. Kalau saudara nggak pakai yang branded, kamu nggak bisa masuk di kelompok kami, kan kayak gitu. Lanjutkan dulu. Value di dalam masyarakat yang salah di dalam menghargai orang, ini yang terjadi. Orang kaya dihargai, orang miskin itu dihina. Yang cantik itu yang badannya langsing. Lalu kalau yang langsung apa? Itu. Yang ganteng itu kaya, seperti opa-opa Korea. Ya. Dampaknya apa? Oplas dan lain sebagainya. Yang keren itu pakai sepatu Nike. Ya kan? Yang beken itu pakai HP iPhone. Saudaraku, jangan tertuduh yang pakai Nike, yang pakai iPhone, saudaraku. Nah, ini bukan ada di sini, itu ya. Punya barang bermerek itu mantap. Kalau bodoh itu nggak berharga. Yang dihargai yang punya nilai bagus di sekolah. Pakai mobil itu lebih dihargai daripada pakai motor. Hidung mancung lebih keren daripada pesek. Saudara, dari kecil hidung saya itu pesek. Apa yang terjadi, saudara? Saya itu dipanggil anak, mungkin kalau saudara sih udah tidak pernah tahu sih ya. Ada seorang penyanyi zaman saya. Namanya Hetty Koes Endang. Nah, Bu Pauline ketawa pasti tahu. Kowe iki,
kamu itu anaknya Hettikus Endang. Hari itu Hettikus Endang memang tidak mancung. Ya kan. Kenapa? Karena pesek. Tiap pagi saudaraku. Every day. Ditarik sama papi saya. Biar mancung. Tiap pagi lah. Mancung enggak? Enggak saudaraku. Itu merusak saudaraku. Yang kedua hal yang merusak yang bodoh yang dilakukan itu. Saya ini 7 bersaudara. Ini hal-hal bodoh saya ceritakan di sini ya. Saudaraku, saudara akan lihat saya 7 bersaudara. Papi saya menikah 2 kali. Mami saya itu menikah dengan duda anak 6. Mami saya itu pilih-pilih saudaraku. Pilih karena dia mengaku dirinya paling cantik di Pekalongan sehingga dia pilih-pilih. Ya kan? Dia nggak dapat, akhirnya dia dapat langsung bonus 6 saudara. Duda anak 6 itu ya. Nah sepertinya kerinduan dari mami saya adalah anak perempuan. Tapi yang muncul jagoan saudara. Ya, saya masih ingat di kelas 3 SD atau kelas 4. Saya didandanin, dikasih gincu, dipakein rok. Ya, transportasi kami itu kan naiknya angkot. Jadi mau tidak mau kalau saya diangkot saya ditanya, ini laki atau perempuan? Saudara mau jawab apa saudara? Saya jawab laki, pakainya baju perempuan. Ya saya beranikan diri, perempuan itu ya. Walaupun itu menyangkal yang di dalam saudaraku. Untung aja tidak menjadi keterusan itu ya. Nah itu contoh-contoh apa namanya nilai di dalam masyarakat. Dan itu terjadi di dalam keluarga kami. Apalagi yang merusak sebenarnya. Anak laki-laki lebih berharga dibandingin anak perempuan. Ya, kok yang keluar butet? Ucok dong. Saudara tahu yang saya maksud. Itu value di dalam masyarakat dan itu tidak sesuai dengan firman. Dan itu yang merusak. Sehingga banyak keluarga itu mencari bagaimanapun caranya supaya yang keluar ucok. Horas bah. Habis beras makan gabah. Itu saudaraku. Yang dicari. Dari apa pendapat orang tua, orang-orang penting. Ditambah pendapat value yang di masyarakat itu menciptakan berikutnya. Gambar diri saya jadi seperti apa. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah ia. Saudara mendengar dari orang tua, saudara mendengar dari pemimpin, saudara mendengar dari guru, saudara mendengar dari teman-teman sebaya, saudara mendengar dan saudara melihat dari filosofi yang beredar di masyarakat. Ya, filosofi yang beredar di dunia maya. Dan itu menciptakan saudara apapun yang saudara percayai. Maka tidak sedikit orang mengejar kekayaan dengan begitu luar biasanya. Dengan melihat flexing dan lain sebagainya. Dari itu semua yang saudara percayai akan membentuk diri setiap saudara. Apa yang saya percayai tentang diri saya itu dibentuk dari apa kata orang tuaku, apa kata filosofi yang beredar di dalam masyarakat. Nah ini yang mempengaruhi rasa percaya diri atau harga diri atau self esteem. Ini repotnya. Pandangan orang, even itu orang tua, pandangan dari filosofi yang beredar di masyarakat, punya prinsipnya yang satu ini. Lanjutkan.
bahwa saya berharga, itu sama dengan prestasi atau penampilan yang bagus ditambah pengakuan atau kata orang. Saya berharga karena saya punya teman atau sahabat-sahabat yang wow. Aku berharga karena bentuk tubuhku 46. Ngomong-ngomong, boleh waktu menikah berapa ya? 50, ya kan. Tapi saya tetap cinta dengan beliaunya, ya kan. Sekarang berapa? 65, ya kan. Tetap cinta, ya. Jadi para pria mesti tahu. Sekarang 46, nanti bisa 64. Johan ketawa, mengerti yang saya maksud? Yang mengerti katakan amin. Amin. Kamu ketawa ngelihat aku soalnya. Ya, saudaraku, yang dilihat apa? Yang dilihat penampilan. Dunia lihat penampilan, you pakai apa? Ya kan? Yang dilihat itu penampilan. Keberhargaan kita itu di penampilan dan apa kata orang. Validasi kita di situ. Padahal, ya kan, kita berharga karena uang atau harga atau harta. Ya kan. Kita berharga karena prestasi atau pekerjaan. Saya tidak mengajari kalau begitu kita nggak usah belajar ya Kak. Bukan itu ngawur, itu kesimpulan yang ngawur itu ya. Tapi jangan dasarkan keberhargaan kita kepada itu semua. Karena itu semua mudah berubah. Pelajaran pertama di kelas MK bahwa itu seperti pasir. Pasir itu mudah berubah. Terbukti penampilan kita belum sempurna. Setiap hari 14 kali kita gagal. Di sini ada yang kuliah di psikologi, ada siapa? Krista, ada Iya juga, ya kan? Yang mereka mempelajari itu semuanya. Ya kan, penelitian mengatakan bahwa kita ini gagal 14 kali setiap hari. Lalu apa yang menjadi dasar kita? Harusnya bukan prestasi atau penampilan. Plus apa kata orang, bukan itu. Lalu apa? Saudara-saudara dan saya mesti belajar. Ini akan menutup poin yang ketiga. Yaitu rahasia pulihnya gambar diri. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi selalu ubahkan dan pulihkan hidup setiap kita. Saudaraku, berikutnya. Saya langsung aja deh, lanjutkan, itu nanti terakhir. Lanjutkan, satu lagi. Saudara-saudara mesti belajar dari sebuah kisah di Lukas 15. Pada waktu hari ini saya mau sampaikan firman. Lukas 15 terus berbicara di dalam hati saya sepanjang minggu ini. Kalau saudara rindu pulih, saudara mesti kenal Yesus. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kita baca aja ya. Supaya tadi kayaknya cuma baru baca satu ayat doang loh. Ya kan? Kita baca aja satu ayat, satu perikop ini. Tapi Lukas 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya. Ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku, bagaimana caranya kita pulih? Saudara mesti kenal perumpamaan ini. Kita diumpamakan seperti domba yang hilang. Kita diumpamakan seperti orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan tidak rela kehilangan setiap saudara. Dia tidak rela kehilangan saudara. Makanya dia tinggalkan 99. Dia kejar setiap saudara. Karena setiap saudara berharga. Saudara mulia. Kita biasa katakan bahwa I love you. Ken Henry nyanyikan sebuah lagu. And I love you with an everlasting love. And I have drawn you. Dan aku menggambarkan engkau with my loving kindness. Tuhan luar biasa. Dia mengasihi setiap saudara. Langkah pertama kita mengalami pemulihan. Lihat bahwa saudara sangat berharga. Saudara belum mencari Tuhan. Dia sudah mencari saudara. Kitab Roma pasal yang kelima. Dia mati pada waktu kita masih berbuat dosa. Kitab Roma 5 ayat yang ke-8 itu ayat hafalan pada waktu saya ikut kelas pengembangan pribadi. Kelas buat orang-orang yang gambar dirinya rusak. Dan tiap hari saya hafalkan, Tuhan mengasihi aku. Bahkan dia rela mati buat aku pada waktu aku masih berbuat dosa. Saudara sangat berharga. Perikop ini mengisahkan tentang kasih, tentang keberhargaan. Yang pertama adalah domba yang hilang. Dia tidak pengen kehilangan saudara. Karena itu dia korbankan anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya dia limpahkan kasihnya kepada setiap saudara. Dunia tidak pernah bisa beri kasih yang sempurna. Dunia yang ada adalah kasih jikalau. Tapi Bapa Surgawi selalu kasih walaupun. Walau lu masih jelek. I love you. Walaupun lu masih belum sempurna. Tidak masuk di dalam penampilanku. Walaupun kamu tidak berprestasi, aku mengasihi engkau. Di kemanusiaannya Yesus, sebelum dia lakukan prestasi, dia lakukan perbuatan-perbuatan hebat, perbuatan-perbuatan ajaib di muka bumi. Di kemanusiaannya, dia membutuhkan pengakuan dari Bapanya. Makanya Matius 3 ayat 17 katakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jiwanya dipenuhi dengan kasih Bapa yang memulihkan. Dirham yang hilang. Dalam budaya Yahudi seringkali dirham itu diumpamakan seperti koin yang dirangkai menjadi hiasan kepala pengantin perempuan. Semacam mas kawin atau lambang status. Betapa bernilainya. Makanya terakhir saya pemberkatan pernikahan ada salah satu anak alumni. Saya begitu deg-degan. Kenapa Kak? Karena bawahnya danau saudaraku. Gak boleh jatuh itu cincin. Kalau jatuh lalu masuk di sela-sela cincinnya masuk.
Bye-bye, goodbye. Gimana caranya saudara ngambilnya? Buat perempuan ini juga, dirham sangat berharga. Dia mesti nyalakan pelita untuk nyari. Dia mesti berjuang cari setiap saudara. Karena saudara bernilai. Nilai saudara sama dengan Yesus. Teman-teman wanita, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Nilai saudara sama dengan Yesus Kristus. Jangan percaya kepada laki-laki hidung belang. Coba cek, hidungnya belang tidak? Oh tidak ada. Ya, laki-laki hidung belang itu kayak gitu, kayak gini prinsipnya. Kalau kamu cinta sama aku, berikan yang terbaik. Mohon teman-teman wanita, bawa saja jarum. Ini yang terbaik. Tusuklah jarum. Jangan. Teman-teman wanita, satu yang saudara mesti jaga. Dan saudara mesti persembahkan one day. Bukan kepada pacar saudara, bukan kepada calon suami saudara, tapi kepada suami perjanjian, yaitu keperawanan. Saudara sangat bernilai. Karena itulah dia mencari dengan tekun. Yang ketiga, anak yang hilang. Perikop itu ditutup dengan sebuah kisah anak yang hilang. Kita ini jelas-jelas menyimpang tetapi diterima oleh kasih Bapa. Kasih yang tanpa syarat. Bukan kasih yang bersyarat. Tapi kasih yang tanpa syarat. Kasih walaupun kamu jelek. Walaupun kamu gagal, walaupun kamu besok gagal, walaupun lusa kamu gagal, walaupun lusa depan kamu gagal dan terus kamu gagal. Tapi aku ngasih kamu. Ini gambaran bahwa dia mengasihi kita dengan total. You are so special. Amin. Belum pernah ada sebuah kisah yang paling dramatis di muka bumi. Anaknya gagal, merampok harta bapaknya, itu artinya pengen bapaknya meninggal. Tetapi pada waktu dia berbalik, bapaknya cincing jubahnya. Dia lari. Akhirnya muncul sebuah seremoni yang dikenal sebagai Kezazah seremoni. Kalau sudah baca Lukas 15, sang ayah berlari. Karena dia mau mendahului para laki-laki yang lain yang datang kepada anak itu dan memecahkan tembikar, mengutuki anak itu dan katakan, engkau tidak layak di kampung ini. You must go out. Tapi bapaknya gak mau seperti itu. Bukankah iblis pengennya hancurkan hidup setiap saudara? Tetapi Bapa Surgawi katakan, aku mengasihi engkau. Karena aku korbankan anakku yang tunggal buat setiap saudara. Amin. Amin. Rahasia pulih adalah menerima kasih Bapa yang sempurna buat setiap kita. Dua hal yang saudara terus harus ingat. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Balik satu lembar lagi, saya akan closing dengan ini, teman-teman worship warrior bisa maju ke depan. Balik satu lagi. Mundur satu lagi maksudnya itu. Saudaraku, menyadari kebutuhan, gimana cara pulih? Menyadari kebutuhan untuk dipulihkan. Yang kedua adalah berjumpa dengan karya salib. Dengan apa yang Yesus lakukan. Dan
Dan yang ketiga, renungkan itu. Renungkan itu. Renungkan itu. Aku dikasih oleh Allah dengan kasih yang kekal. Maka pembaharuan pikiran itu akan mengubahkan pembaharuan emosi, sikap, dan perilaku. Perenungan karya salib itu yang memulihkan hidup saya. Peperangan terbesar itu ada di mana? Saya akan tutup dengan ini. Peperangan terbesar itu ada di antara dua telinga saudara. Yang namanya pikiran. The great spiritual warfare itu ada di situ. Apa yang saudara percayai? Apakah yang saudara percayai? Pendapat Tuhan atau pendapat-pendapat yang lain? Kalau saudara percaya pendapat Tuhan, maka saudara akan katakan, terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu. Amin.